Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa karena telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua memikirkan sebuah tantangan besar yang kita hadapi saat ini, yaitu tentang krisis karakter pada generasi muda. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Kolya Paramita, mahasiswi Pendidikan Agama Hindu semester 6 Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Saya merasa terhormat karena diberikan kesempatan dapat berbagi wawasan melalui Dharma Wacana ini. Nah, saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu menanggapi krisis karakter generasi muda melalui ajaran Hindu. Nah, di era digital dan juga globalisasi yang penuh tantangan ini, kita menyaksikan banyaknya fenomena yang cukup memprihatinkan terkait degradasi karakter generasi muda. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, telah terjadi peningkatan kasus kenakalan remaja sebesar 17% dalam 2 tahun terakhir, termasuk perilaku bullying, ketergantungan pada alat digital, minimnya sopan santun, dan juga banyak kasus-kasus kekerasan fisik. Hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menunjukkan bahwa 20% siswa mengakui pernah melakukan tindakan tidak jujur di sekolah, seperti mencontek atau memanipulasi data tugas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan nilai dan juga perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat tanpa diimbangi dengan penguatan nilai-nilai luhur telah menciptakan generasi yang kurang memiliki fondasi karakter yang kuat. Paparan informasi tanpa filter, minimnya pendampingan orang tua, serta lunturnya nilai-nilai kearifan lokal menjadi beberapa faktor penyebabnya. Nah, sebagai umat Hindu, kita memiliki tanggung jawab untuk menawarkan sebuah solusi berbasis ajaran agama kita yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Nah, Dharma Wacana kali ini kita akan mengupas bagaimana ajaran Hindu dapat menjadi jalan keluar dari krisis karakter yang melanda generasi muda kita. Jika kita lihat dari sudut pandang tatwa atau filsafat Hindu, krisis karakter pada generasi muda dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan dalam pemahaman dan juga penerapan konsep Trita Karana atau 3 penyebab keharmonisan hidup manusia. Generasi muda saat ini cenderung lebih mengutamakan pencapaian material atau arta dan kesenangan duniawi atau kama dibandingkan dengan dharma dan juga moksa, pembebasan spiritual. Nah, dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21, Sri Krishna pernah bersabda, ada 3 pintu gerbang menuju neraka yang menghancurkan jiwa, nafsu, kemarahan, dan juga keserakahan. Oleh karena itu, seseorang harus meninggalkan ketiga ini. Nah, sloka ini dengan jelas menggambarkan bagaimana nafsu atau kama, kemarahan atau kroda, dan keserakahan atau loba yang merupakan akar dari segala perilaku negatif. Generasi muda yang tumbuh dalam budaya serba instan dan konsumtif mudah terjerumus dalam 3 sifat ini. Mereka cenderung mengejar kepuasan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 302 juga disebutkan, inilah urutan cara menyembah, janganlah sampai tidak tahu dengan aksara yang menjadi badan mantra, apalagi dengan hakikat siwa. Jika demikian, ibarat orang menyembah pada orang lain saja, tidak sama pahalanya dengan orang yang mengetahui hakikat. Nah, kutipan ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam atau tatwa dalam praktek spiritual. Hal yang sama berlaku untuk pembentukan karakter tanpa pemahaman filosofis yang kuat tentang mengapa nilai-nilai etika itu penting. Generasi muda hanya akan mengikuti aturan tanpa penghayatan yang mudah goyah saat menghadapi godaan maupun tekanan. Nah, dalam pembelajaran susila atau etika Hindu, kita dapat menemukan panduan praktis untuk membentuk karakter generasi muda.
Konsep Pancayamabrata dan Panchanyamabrata sendiri memberikan landasan etika yang kuat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Maharshi Patanjali dalam kitab Yoga Sutra menyebutkan Pancayamabrata terdiri dari ahimsa, tidak menyakiti, satya, kejujuran atau kesetiaan, asteya, tidak mencuri, brahmacari, carya, pengendalian diri, dan juga asparigraha, tidak serakah. Sementara Pancayamabrata meliputi sauca, kesucian, santosa, kepuasan, tapa, disiplin diri, swadhyaya, belajar, iswara prakriti, kepercayaan pada Tuhan. Jika kita amati kasus-kasus pelanggaran etika oleh generasi muda saat ini seperti bullying, ketidakjujuran akademik, atau kecanduan media sosial, semuanya berakar pada ketidakmampuan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Pancayamabrata dan juga Panchanyamabrata. Misalnya bullying adalah pelanggaran terhadap ahimsa, sehingga ketidakjujuran akademik adalah pelanggaran terhadap satya. Nah, dalam Itihasa Mahabharata kita belajar dari kisah Yudhistira yang dijuluki Dharma Putra karena keteguhannya dalam memegang kebenaran. Bahkan dalam situasi perang sekalipun, Yudhistira tidak pernah berbohong. Ketika ditanya oleh Guru Drona tentang kematian Aswatthama yang sebenarnya adalah nama gajah, bukan putra Drona, Yudhistira menjawab jujur namun dengan suara yang perlahan saat mengatakan bagian gajah. Sehingga terdengar oleh Guru Drona, Aswatthama sudah mati. Sehingga Guru Drona menyerah atas hidupnya. Nah, meskipun ini menjadi dilema moral, kisah ini mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan konsekuensi dari setiap pilihan etis yang kita buat. Nah, dalam kitab Saraca Muscaya Sloka 75 menyebutkan, inilah yang tertinggi untuk diajarkan. Kecerdasan lebih baik daripada keberanian, moral lebih baik daripada kecerdasan, kesabaran lebih baik dari moral, kejujuran lebih baik daripada kesabaran. Kejujuran adalah tapa yang tertinggi. Kutipan ini menunjukkan nilai hierarki dalam ajaran Hindu, di mana kejujuran atau satya ditempatkan pada posisi tertinggi. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu kita tanamkan pada generasi muda untuk membentengi diri dari godaan berbuat curang dalam era kompetensi yang ketat saat ini. Kemudian dalam pembelajaran dari ajaran Hindu ada upacara yang seringkali dipandang hanya sebagai ritual atau seremoni. Namun sebenarnya upacara memiliki fungsi penting dalam pembentukan karakter. Melalui pelaksanaan upacara, generasi muda belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga bakti. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 27, Sri Krishna juga pernah bersabda, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau persembahkan atau berikan sebagai sumbangan serta pertapaan, dan apapun yang engkau lakukan, lakukanlah kegiatan itu sebagai persembahan kepadaku, wahai putra Kunti. Nah, sloka ini mengajarkan konsep nyatnya atau persembahan suci yang merupakan inti dari pelaksanaan upacara. Setiap tindakan bahkan yang bersifat sehari-hari dapat menjadi persembahan suci yang jika dilakukan dengan kesadaran spiritual. Generasi muda perlu memahami bahwa upacara bukan sekedar ritual kosong, melainkan sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur. Dalam praktek sehari-hari, kita dapat menerapkan konsep Trisandhya, persembahyangan 3 kali sehari, tirta yatra, ngayah, pelayanan sukarela di pura, dan berbagai upacara lainnya. Generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai seperti pengabdian, ketulusan, kebersamaan, dan bakti sebagai latihan disiplin dan juga kesadaran spiritual. Pelibatan aktif dalam kegiatan keagamaan juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjauhkan mereka dari pengaruh negatif. Pelaksanaan purnama tilam, galungan kuningan, atau upacara manusianya seperti potong gigi mepandas bukan sekedar tradisi turun-temurun, tetapi juga mengundang nilai filosofi tentang pengendalian 6 musuh dalam diri atau yang sering disebut dengan satripu. Dalam Lontar Siwa Tattwa juga disebutkan, yang disebut sakti adalah segala pengetahuan dan segala perbuatan. Yang disebut Jenana Sakti adalah mengetahui segala pengetahuan. Yang disebut Kriya Sakti adalah mengetahui segala perbuatan.
Nah, kutipan ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, jenana, dan juga perbuatan, kriya. Upacara menjadi media untuk memadukan keduanya, memahami filosofi di balik ritual dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Untuk mengatasi krisis karakter generasi muda di era digital, diperlukan pendekatan integratif yang menyelaraskan tatwa, susila, dan juga upacara. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu bisa dengan revitalisasi pendidikan agama Hindu yang lebih konseptual, tidak hanya fokus pada hafalan tetapi juga pemahaman dan juga penerapan. Misalnya mengajarkan nilai satya, kejujuran dalam konteks etika bermedia sosial atau ahimsa, tidak menyakiti dalam konteks anti-bullying. Yang kedua, bisa perlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan keagamaan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya diskusi dharma tentang isu-isu kontemporer atau kompetensi berbasis nilai-nilai Hindu. Yang ketiga, bisa dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Hindu, seperti pengembangan aplikasi pembelajaran agama, podcast, atau konten media sosial yang menarik namun tetap memuat pesan-pesan spiritual. Selanjutnya, kita bisa membangun komunitas pemuda Hindu yang solid sebagai wadah eksplorasi spiritual dan juga aktualisasi nilai-nilai positif. Yang terakhir, kita bisa mendorong komunikasi terbuka antara generasi tua dan juga generasi muda untuk menjembatani pemahaman dan juga menumbuhkan rasa hormat terhadap kearifan tradisional. Ibarat sebuah pohon, tatwa adalah akar yang memberikan fondasi filosofi yang kuat. Susila adalah batangnya yang menyampaikan nilai-nilai ke dalam perilaku sehari-hari. Sementara upacara adalah buah atau bunganya yang perwujudan indah dari pemahaman dan penerapan ajaran. Aspek ketiga ini harus tumbuh seimbang agar pohon kehidupan generasi muda dapat berkembang dengan baik. Nah, saudara-saudari yang saya hormati, krisis karakter yang dihadapi generasi muda bukanlah situasi tanpa harapan. Ajaran Hindu dengan tiga kerangka dasarnya, yaitu tatwa, susila, dan juga upacara, menawarkan solusi yang komprehensif yang telah teruji selama ribuan tahun. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif untuk menerapkannya dalam konteks kekinian. Dinyatakan dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 4, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia sajalah yang dapat membedakan perbuatan baik dan juga buruk. Setelah terlanjur berbuat tidak baik, ia akan mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang baik saja. Sloka ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki kemampuan istimewa untuk membedakan antara baik dan juga buruk, serta mengubah arah hidupnya menjadi lebih baik. Generasi muda kita memiliki potensi yang luar biasa untuk memperbaiki diri dan juga membawa perubahan yang positif. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak sekedar khawatir melihat fenomena krisis karakter, tetapi secara aktif berkontribusi dalam pembentukan karakter generasi muda. Orang tua perlu menjadi teladan dan memberi perhatian lebih pada pendidikan karakter di rumah. Pendidik perlu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai positif. Nah, mari kita bersama-sama mendampingi generasi muda dalam proses penemuan jati diri melalui nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Dengan pemahaman tatwa yang mendalam, penerapan susila yang konsisten, dan juga pelaksanaan upacara yang penuh makna, kita dapat membantu mereka menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan karakter mulia sesuai ajaran Hindu. Seperti yang diajarkan dalam kitab Niti Sastra, yang disebut kesucian adalah kelakuan yang baik, dan yang abadi adalah ajaran suci. Dengan ini, orang bijaksana dapat mencapai tujuan hidup di mana itulah yang disebut Wisnu atau kebenaran universal. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat masalah. Dengan kekayaan spiritual Hindu dan juga beradaptasi dengan tuntunan zaman, kita dapat membantu generasi muda menavigasi lautan kehidupan modern dengan karakter yang tangguh dan juga nilai-nilai yang luhur.
Semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan inspirasi dan juga pencerahan bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan doa. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga semua makhluk di seluruh dunia berbahagia. Om Santi 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 Om.